Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang baris dan deret bilangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Farel Jonda Tatian. Saya Dawa Kualitasi. Saya Ahmad Fikri Herudin. Saya Dava Raditya Maulana. Langsung saja masuk ke video materinya. Oke, jadi di sini ada pengertian dari barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi urutan ini harus diurutkan dengan aturan, tidak boleh sembarangan diurut. Sebagai contoh di sini ada 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Nah, jadi polanya di sini tuh tambah 2. 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 2 13. Jadi bilangan selanjutnya itu 13 tambah 2 yaitu 15. Terus kemudian di contoh kedua ini ada 31, 28, 25, 22, 19 dan seterusnya. Jadi pola yang contoh kedua ini itu minus 3 atau dikurang 3. Jadi 31 kurang 3 28, 28 kurang 3 25, 25 kurang 3 22, 22 kurang 3 19, terus 19 dikurang 3 itu 16. Terus pada contoh ketiga ini ada 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Jadi pada contoh ketiga ini polanya itu dikali 2. Jadinya 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Nah, jadi bilangan selanjutnya itu 128. Pada contoh keempat ada 81, 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9 dan seterusnya. Jadi pada pola keempat ini dikali 1/3, dimana 8 kali 1/3 itu 27, 27 kali 1/3 9, 3 kali 1/3 1, 1 kali 1/3 1/3, 1/3 kali 1/3 itu 1/9. Nah, jadi bilangan selanjutnya itu 1/9 dikali 3 yaitu 1/27. Terus pada contoh kelima ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, jadi di sini polanya itu dua suku itu ditambah. Jadinya seperti ini 1 1 2. Jadi 1 tambah 1 2, kemudian 1 tambah 2 sama dengan 3, terus 2 tambah 3 5, 3 5 itu ditambah 8, 5 8 ditambah jadi 13, 8 sama 13 ditambah jadi 21, 13 tambah 21 34. Nah, jadi bilangan selanjutnya 21 tambah 34 yaitu 55. Nah, pada contoh 1 dan 2 itu merupakan barisan aritmetika bukan aritmatika. Nah, terus kalau contoh 3 dan 4 itu merupakan barisan geometri. Dan yang kelima itu merupakan barisan Fibonacci. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan sifat baris aritmatika. Barisan aritmatika atau barisan berhitung adalah bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Contohnya, di sini ada 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Itu termasuk dengan suku-suku barisan. Biasanya disebutkan dengan U. Jadi ada 3 itu ada U1, 5 itu U2, 7 itu U3, 9 itu U4, 11 U5, dan 13 itu U6. Jadi di 3 dan 5 itu dia tuh mempunyai selisih yang selalu sama, yaitu 2. Dan begitupun 5 ke 7 itu mempunyai selisih 2. 7 ke 9 2, 9 ke 11 2. Jadi suatu suku itu selalu sama, dan itu pun sukunya itu kayak ditambah 2, selalu tambah 2 gitu. Jadi mempunyai pola yang sama. Jadi kalau ada U2 dikurang U1 itu sama aja, jadi U3 dikurangin U2, U4 dikurangin U3 juga sama, dan seterusnya. Dan UN dikurangin UN-1 atau suku sebelumnya dikurangin suku sekarang sama dengan B. B itu disebut beda barisan. Cara nyarinya adalah suatu suku dikurangin suatu suku sebelumnya. Contoh,
Tentukan beda masing-masing barisan pada bilangan berikut 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Ini beda barisannya berapa? Jadi cara nyarinya itu 20 itu dikurangin 16. Jadi suku dikurangin suku sebelumnya. Jadi 20 dikurang 16 itu selisihnya itu 4. Jadi barisan ini beda barisannya itu B sama dengan 4. Kemudian 3, negatif 2, negatif 7, negatif 12, negatif 17, dan negatif 22. Ini beda barisannya yaitu suatu suku dikurangin suku sebelumnya. Negatif 2 dikurangin 3. Jadi B itu sama dengan negatif 5. Oke, itu beda barisan. Selanjutnya, gimana sih kalau kita mau cari U100 atau suku ke-100 misalnya? Gak mungkin kan kita hitungin satu-satu sampai 100? Nah, di sini kita bakal belajar bagaimana menentukan pilihan nilai suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, sekarang kita misalkan aja jika U1 sebagai A. Dan harus diingat ya teman-teman, bahwa A itu adalah suku pertama atau U1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa definisi beda barisan adalah suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Jadi, kalau misalkan U2 dikurangi A atau suku pertama, itu hasilnya adalah B atau beda barisan. Dari sini dapat kita peroleh ternyata U2 sama dengan B ditambah A atau U2 sama dengan A ditambah B. Sama aja ya teman-teman. Caranya, min A dipindah ke ruas kanan maka akan berubah menjadi positif. Nah, beda barisan juga bisa dicari menggunakan U3 dikurang U2. U3 dikurang U2 kan hasilnya sama-sama B. Dari sini kita peroleh bahwa U3 sama dengan B ditambah U2 atau U2 ditambah B. Sementara itu, U2 kan hasilnya A ditambah B. Maka dapat diperoleh bahwa U3 itu sama dengan A ditambah B ditambah B lagi. Jadi, hasil dari U3 sama dengan A ditambah 2B. Nah, kalau U4 dikurang U3 kan sama dengan B juga. Di sini kita peroleh bahwa U4 sama dengan B ditambah U3 atau U3 ditambah B. U3 sendiri itu setara dengan A ditambah 2B. Jadi, A ditambah 2B ditambah B lagi, maka hasilnya sama dengan A ditambah 3B. Untuk U5 dan seterusnya, kita bisa memakai cara yang sama. Maka dapat diperoleh bahwa U5 sama dengan A ditambah 4B. Nah, bisa diperhatikan lagi ketika di sini angkanya 2, maka koefisiennya 1. Dan ketika di sini angkanya 3, maka koefisiennya 2. Jadi, kalau misalkan U10 gimana? Jelas, hasilnya adalah A ditambah 9B. Begitu juga seterusnya. Atau secara umum, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Jadi, koefisien B akan selalu 1 lebih kecil dari N teman-teman. Maka diperoleh rumus seperti berikut untuk menentukan suku ke N baris aritmetika. Berikut adalah contoh-contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada angka 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Ditanya, ini adalah rumus suku ke N di barisan tersebut adalah pertama, kita harus nyari A atau U1-nya, yaitu adalah 1. Kemudian, kita nyari bedanya yaitu dengan cara U2 dikurang U1, yaitu 4 dikurang 1, hasilnya itu sama dengan 3. Harus selanjutnya, kita mengingat rumus aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Habis itu kita masukin aja, kita kan diketahui A sama B nya, kita masukin aja berarti A nya itu 1 dan B nya 3. Jadi UN sama dengan 1 plus N-1 kali 3, hasilnya 1 plus 3N-3 sama dengan 3N-2. Kemudian contoh soal berikutnya adalah ada angka 17, 14, 11, 8, dan seterusnya. Ditanya itu adalah suku ke-28 barisan aritmatika tersebut adalah sama kayak soal sebelumnya, yaitu mencari U1 atau A. Di situ ada angka 17 berarti angka awalnya. Kemudian kita cari bedanya dengan cara U2 dikurang U1, yaitu 14 kurang 17 yang hasilnya itu sama dengan min 3. Kemudian kita juga harus ingat rumus UN-nya, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Contohnya kan untuk U28 berarti kita nyari U28, berarti sama dengan U28 sama dengan
17 ditambah 28 dikurang 1 dikali min 3, hasilnya itu 17 ditambah 27 dikali min 3 sama dengan 17 ditambah min 81, hasilnya itu adalah min 64. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.